Shalom Bapak Ibu saudara yang kasih Tuhan. Puji nama Tuhan, kita boleh bersatu hati datang di hadirat Tuhan. Kita mengucap syukur bahwa Tuhan itu sangat baik. Mari kita sama-sama datang di hadirat Tuhan. Kita merendahkan hati kita. Kita masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Mari kita satu dalam doa. Kita naikkan syukur kepada Tuhan. Bapa yang baik, kami sungguh ucap syukur Tuhan. Kami ada sebagai kami ada sampai saat ini Tuhan. Itu semuanya karena berkat kemurahan Tuhan. Kami sungguh ucap syukur Tuhan. Kami punya Bapa seperti Engkau Tuhan, yang begitu sayang, begitu cinta bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami mau datang di hadirat-Mu Tuhan. Kami mau datang menyembah-Mu Tuhan, menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, punya Tuhan. Memberkati ibadah ini Tuhan. Dimanapun kami berada Tuhan, kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, menjamah setiap kami, memulihkan setiap kami Tuhan. Kami mau terus untuk mengikut-Mu sepanjang hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami mau siap Tuhan beribadah di hadirat-Mu Tuhan. Haleluya. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hatiku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Mengikut Yesus itulah kekuatan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Haleluya. Kita puji kali ini lebih sungguh-sungguh lagi. Kita naikkan pujian ini dari Allah. Itu semua karena anugerah. Haleluya. Semua karena anugerah-Mu hari ini ada. Bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku. Ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus itulah kesukaan hatiku. Ku lepas
ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus makin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu mengikut Yesus. Oh, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku apa yang berkenan selalu. Jadikanku hamba, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikanku, katakan sekali lagi, jadikanku, jadikanku, jadikanku hamba yang berkenan selalu. Oh, jadikanku hamba yang berkenan di hadapan-Mu Bapa. Oh, inilah kerinduan kami Yesus, untuk mengikuti-Mu Yesus. Haleluya. Oh, haleluya. Haleluya. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah hati kami Tuhan, kami bawa kepadamu Tuhan Yesus. Inilah penyembahan kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, kami rindu Tuhan menjamah-Mu Tuhan sepanjang hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Mau terus iring Engkau Bapa sepanjang hidup kami. Apapun musim hidup kami Tuhan, apapun keadaan kami, kami mau bawa penyembahan kami terus kepada-Mu Bapa. Haleluya Tuhan. Yang percaya Tuhan, Engkau selalu menguatkan hidup kami Tuhan. Haleluya, haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan.
bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Sekali katakan, ku bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memutarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Kita akan lebih sungguh-sungguh lagi pujian ini. Katakan dalam hatimu, haleluya, inilah kerinduan kami Bapa. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Oh Tuhan Yesus, kerinduan hatiku, mutiara tak ternilai harta milikmu. Keindahanmu memudarkan dunia, di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Di mataku Engkau termulia. Terima kasih Bapa. Di mata kami Engkau termulia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tiba saja Tuhan yang merendahkan hati kita Tuhan. Kita akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Bila segala firman-Mu yang ditabur Tuhan boleh bertumbuh dalam hati kami Tuhan, dan boleh berbuah Tuhan. Terlebih-lebih kami boleh melakukannya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau berkati hamba-Mu Tuhan yang akan memberikan firman-Mu Tuhan. Kau sembunyikan di belakang salib-Mu Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, melalui hamba-Mu Tuhan, hidup kami diubahkan, hidup kami dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom. Puji Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Engkau sungguh baik. Kalau pada hari ini kami Engkau kasih kesempatan untuk mendengarkan sebagian dari firman-Mu, semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bisa menikmati hari Minggu ibadah raya GBT Narwastu ini. Walau melalui media ini Tuhan, tapi Engkau tetap Tuhan mengasihi kami. Engkau mengurapi hamba-Mu yang akan membentangkan sebagian firman-Mu. Engkau juga
memberkati mereka Tuhan yang mendengarkan sabdamu saat ini. Berikan telinga seorang murid sehingga kami bisa mendengar dengan sungguh-sungguh. Dan akan berikan kami kemampuan untuk melakukan firman-Mu, karena itulah yang Kau kehendaki. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami siap mendengar firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom, selamat sore. Kita belajar hari ini firman Tuhan bertemakan berkat atau kutuk. Saudara, berkat itu berbicara sesuatu keadaan yang menyenangkan, ya. Ada sukacita, ada berkat, damai, sejahtera. Semua itu dikehendaki oleh setiap orang. Tetapi kutuk adalah keadaan yang mengerikan, tidak menyenangkan, ya. Kesusahan, penderitaan. Dan jika kita diperhadapkan pilihan mana, berkat atau kutuk, pasti kita semua memilih berkat. Ada amin? Mari kita belajar. Saudara, berkat dan kutuk itu tidak hanya menyangkut materi atau fisik semata, tapi sampai di dalam hati kita, ya, merasuk dalam hati kita, jiwa kita, kerohanian kita. Karena apa, saudara? Bukan hanya materi. Banyak orang kaya, tapi bukan berarti orang kaya, setiap orang kaya itu hidup dalam berkat. Kenapa? Karena banyak dari mereka walaupun berkelimpahan harta, tapi kosong di dalam hatinya. Banyak sekali alasan, ya, permasalahan yang terjadi. Masalah anak, masalah keluarga, pasangan, ya, keharmonisan sudah tidak ada, hambar. Apakah itu berkat? Sebaliknya, saudara, mereka yang miskin, serba pas-pasan, bahkan secara materi kekurangan, itu bukan berarti hidup dalam kutuk. Karena banyak kita temui, saudara, mereka yang secara materi itu kekurangan, namun mereka memiliki kualitas hidup yang lebih daripada mereka yang kaya. Ada kerukunan, saling mengasihi, mereka punya rasa peduli, meskipun hidup pas-pasan masih mau menolong orang lain. Itulah kualitas hidup berkat. Hingga ada sukacita. Kalau kita menolong seseorang, pasti kita ini ada timbul rasa sukacita. Tuh, bersyukur aku bisa nolong orang itu, ya, walaupun tidak berkelimpahan harta. Kadang orang kaya tidak ada yang mau peduli kepada sesamanya. Yang penting keluarga. Yang orang lain EGP tidak ada empati. Itulah keadaan manusia, apalagi di masa pandemi ini, PPKM, ya, pemberlakuan pembatasan kegiatan manusia, masyarakat ini. Kok dulu kita mau pergi ke luar negeri dibatasi, terus antar kota, sekarang ini loh antar daerah dibatasi. Semakin hari lingkup kita gerak semakin berkurang. Tetapi jangan sampai hubungan kita dengan Tuhan itu berkurang.
tetapi harus lebih dipererat. Ya saudara, masa pandemi ini saudara begitu banyak ya orang itu tanpa sadar itu mengutuki diri sendiri. Termasuk kita kadang-kadang tuh kok susah ya lewat perkataan. Toko sepi, sekarang ini aku susah. Padahal firman Tuhan berkata apa? Di dalam Amsal 19 ayat 21 mengatakan, mati hidup manusia itu dikuasai oleh lidah. Mati hidup dikuasai oleh lidah. Hati-hati. Jangan bicara, "Duh, ya apa ya? Bagaimana kalau aku ini di PHK? Aduh, usahaku nek bangkrut ya apa? Aku nggak punya uang, aku miskin." Kata-kata yang negatif itu keluar. Maunya itu berkata-kata seperti itu untuk mendapatkan belas kasihan manusia. Saudara, di dalam Yeremia 17 ayat 5 mengatakan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Kita ini percuma mengeluh kepada manusia. Manusia itu terbatas kasihnya. Bahkan sekarang, masa sekarang ini, kasih itu sudah mulai luntur. Saudara, ingatlah bahwa hidup itu identik dengan apa saudara? Berkat. Kalau kita bisa hidup ini berkat Tuhan luar biasa. Ya. Tergantung dari lidah kita. Jika perkataan kita baik saudara, positif, walau keadaan kita ini tidak sebaik ya yang kita inginkan, tapi hal yang baik akan terjadi ya di dalam kehidupan kita. Karena apa saudara? Di dalam Amsal 18 ayat 21 dipertegas ya, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakan akan memakan buahnya. Saudara, menggemakan yang apa? Mana yang sering kita kumandangkan? Kita ucapkan sehari-hari ini apa? Ya, itu yang akan terjadi dalam kehidupan saudara dan saya. Manusia cenderungnya itu melihat hal-hal yang negatif daripada dibandingkan dengan hal-hal yang positif. Ya, dalam setiap keadaan yang ada di sekeliling kita, ini ada sesuatu yang buruk terjadi, suara itu loh, perkataan tuh, tuh hati-hati ya, mbak itu ya, perkataannya itu loh negatif, jahat. Ya, kalau kita mengembangkan perkataan yang buruk atau negatif, maka itu yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Kalau orang sering mengolok-ngolokkan orang yang berbuat tidak baik, bahkan mengutuk, maka hal yang tidak baik itu akan terjadi kepada orang yang menggemakan. Saudara, ingat ya, kalau kita menggemakan hal yang baik atau positif, maka hal yang positif itu pula yang terjadi. Kalau ada orang seneng tuh dapat mantu baik, seneng aku tak doano, ya hidupnya langgeng. Nanti saudara yang mendoakan itu mendapatkan menantu yang baik. Karena apa yang kita bicarakan
positif, jadilah positif. Jangan kita ini membatasi kuasa Allah dengan perkataan-perkataan kita yang negatif. Tuh aku nih kok gak ada yang bantu ya. Biasanya orang itu datang kok gak datang ya. Jadi saudara mengandalkan orang itu dosa juga. Tuhan tidak akan memberi berkat. Karena Tuhan itu selalu menepati janji. Tuhan bukan tidak mau menolong kita, tapi karena perkataan kita lah kita menuai yang buruk. Karena Tuhan itu tidak suka orang yang suka berkeluh kesah. Bahasa Jermannya itu sambat. Di dalam Yohanes 6 ayat 43, ngomel, gak seneng. Bahasa Perancisnya. Yohanes 6 ayat 43 mengatakan, jawab Yesus kepada mereka, maksudnya kepada murid-muridnya, jangan kamu bersungut-sungut. Ingat ya, Tuhan tidak mau kita bersungut-sungut. Di dalam kehidupan kita ini masih bisa bernafas, masih bisa melihat, masih sehat, masih bisa makan. Ya, seadanya makan tuh, bukan apa adanya, ya. Apa adanya dimakan. Seadanya. Sekedar segala sesuatu tuh cukup. Ya, sudah sehat, bisa makan dan sebagainya. Bisa mendengar suara saat ini kan saudara bisa mendengar. Itu anugerah, bersyukur. Ya. Kita bisa makan, bisa segalanya. Yang harus kita ucapkan adalah mengucap syukur. Di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18 dikatakan, mengucap syukurlah di dalam segala hal. Karena itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, dikehendaki Allah. Tuhan mau kita ini mengucap syukur dan jangan bersungut-sungut. Perkataan yang baik itu sebagai doa, ucapan syukur kita kepada Tuhan. Dapat berkat sedikit syukur, terima kasih Tuhan. Saya percaya di balik berkat yang sedikit itu, seperti awan yang segumpal setelapak tangan itu, akan turun hujan berkat. Saudara harus siap, ya. Dan doa itu kita nantikan dengan penuh pengharapan. Pada saat kita mengucap syukur, ya, akan membangun pengharapan kita kepada Tuhan semakin kuat. Walaupun kenyataannya tidak sebaik yang kita harapkan, tapi percayalah itu akan terjadi. Kenapa? Di dalam Yeremia 17 ayat 7 dikatakan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ya. Mulai sekarang, mari kita rubah. Jangan mengharapkan manusia akan kecewa. Saudara akan kecewa. Tapi Tuhan tidak pernah membuat kita kecewa. Justru kitalah yang sering membuat Tuhan kecewa. Mulai sekarang kita rubah atmosfer kehidupan kita. Ya, yang dulu suka berkata-kata positif, negatif, berkeluh kesah, ya, mengharapkan pertolongan manusia. Sekarang kita ubah, perkatakan yang positif. Maka jadilah hidup itu sesuai dengan rencana Tuhan. Indah sekali saudara. Oh haleluya. Kesimpulan dari khotbah hari ini,
ingin diberkati. Yang pertama, perkatakan hal-hal yang baik atau positif. Karena hidup dan mati manusia ini dikuasai oleh lidah. Itu perkataan kita. Yang kedua, mengucap syukurlah dalam segala hal, karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan. Yang ketiga, andalkan Tuhan, maka saudara dan saya akan mendapatkan berkat, bukan kutuk. Berkat dari Tuhan itu manis. Berkat dari Tuhan itu menyegarkan tubuh kita. Berkat dari Tuhan itu membuat kita ini sukacita. Apapun yang terjadi, Tuhan selalu berada di dalam kita, di dalam kehidupan kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami percaya Bapa, hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, yang memberikan kami kepastian, yang tidak pernah mengecewakan kami dan tak pernah meninggalkan kami sedetik pun. Kalau kami ada pada hari ini, sebagaimana kami ada, semua itu karena kasih dan kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi perintah-Mu. Dan kami percaya apa yang keluar dari mulut Tuhan itu tidak akan kembali dengan sia-sia. Engkau berkarya ini mengubahkan hati kami yang selama ini perkataan kami yang negatif, Tuhan ubah menjadi positif. Karena kami percaya Engkaulah pembuat kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.